Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada pihak radio telah memberikan kesempatan untuk berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ahmad Munawi Hussein, SSMPD, dosen Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit berbagi tentang tips atau cara belajar bahasa Inggris untuk pemula. Di sini ada 7 cara, 7 tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah, baik dengan teman, dengan keluarga, atau dengan sendiri. Cara yang pertama adalah you are like a new baby. Ya, bayangkan Anda adalah seorang baby, seorang bayi. Bagaimana seorang bayi itu mereka belajar bahasa? Mereka, babies, learn their language slowly. Mereka belajar bahasa Inggris dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadinya kita bisa belajarnya dengan pelan-pelan, dengan santai. And then first they learn to listen. Bagaimana seorang bayi mereka belajar dengan cara mereka dengan mendengarkan. Mereka mendengarkan dulu. Mendengarkan lewat komunikasi yang dibangun oleh orang tuanya di sekitar dan lingkungan. Kalau teman-teman bisa mendengarkan, kalau sebenarnya ada percakapan bahasa Inggris, kita bisa mendengarkannya. Terus, then they learn to talk. Setelah mendengarkan, mereka mencoba sedikit demi sedikit untuk belajar bicara. Setelah belajar bicara, baru finally they can read and write. Nah, setelah belajar mendengarkan, berbicara, dan mereka juga bisa belajar dalam membaca dan menulis. Jadi langkah yang pertama, you are like a new baby. Bagaimana kita layaknya seorang bayi. Belajarnya bahasa Inggrisnya harus pelan-pelan. Tidak lantas cepat. Jadinya harus pelan-pelan. Dari mendengarkan, setelah itu baru belajar bicara. Tips yang kedua di sini adalah listen to English every day. Kita harus mendengarkan bahasa Inggris setiap hari. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, ingin bahasa Inggris kita lancar, kita harus mendengarkan bahasa Inggris setiap hari. Dengan apa? By listening to English radio. Dengan mendengarkan radio ataupun lagu. Terus yang kedua ada watch English TV. Bisa dengan nonton TV yang di situ ada bahasa Inggrisnya. Apalagi sekarang dengan media sosial, dengan HP kita itu sudah kita bisa belajar bahasa Inggris. Apalagi ada YouTube dan sebagainya. Terus yang ketiga di situ adalah go to English movie. Kalau kita lihat TV ataupun YouTube, di situ yang kita belajar sedikit demi sedikit untuk mencari, untuk searching film-film bahasa Inggris. Use online lessons. Jadinya kita bisa juga belajar pelajaran-pelajaran, bisa membaca dari pelajaran-pelajaran menggunakan online. Terus yang ketiga, tips yang ketiga di situ adalah make an English or ESL friends.
Ya. Karena bahasa Inggris itu adalah praktek, ya, sama dengan halnya bahasa-bahasa kita setiap hari. Ya, kita butuh teman. Make up conversations. As my English lecture said, jadi seperti apa yang dosen saya bilang itu, jadi make up conversation, don't afraid of making mistake. Jadinya kita harus ngomong, ya. Jadinya harus berani ngomong, meskipun sedikit demi sedikit atau 50-50 antara bahasa Inggris, ya, dan bahasa Indonesia, ya, it doesn't matter. Jadi kita harus berani ngomong. Jadinya percuma kalau bahasa Inggris kita sudah banyak, tapi kita tidak mau untuk praktek. Ya. Ada practice dialogue. Jadinya harus sering-sering praktek. Sama halnya kalau kita belajar bahasa Jawa, bahasa, ya, Madura, ya. Jadi kita mungkin untuk awal-awal ya kita merasa sulit, tapi karena sering mendengar, habis itu kita sering praktekkan, ya, itu akan lebih mudah. Use beginner textbook, ya. Jadinya kita bisa membeli, ya, atau bisa searching tentang textbook yang buku-buku untuk pemula. Cara yang keempat di situ adalah read English stories. Jadinya cara yang keempat adalah setelah kita mungkin sudah di level middle, ya, kita sudah bisa membaca, kita sudah terbiasa untuk mendengarkan, ya, sudah mau praktek, ya, kita mencoba untuk yang ke level-level yang lebih tinggi. Jadinya ada read English story. Jadi kita bisa mencoba untuk belajar membaca, ya, cerita-cerita bahasa Inggris. Start with children's storybook. Kita bisa membaca, ya, cerita-cerita anak-anak. Ya, setelah itu ada read advertisement, ada sign and labels. Jadi contohnya membaca-baca iklan atau apa simbol dan sebagainya. And then try English Club. Ya. Di sini ada juga mungkin kalau semuanya ada komunitas, ya, bisa memanfaatkan itu semua for young learners. Jadi kalau semuanya mau di rumah, ya kita harus mempraktekkannya itu di rumah. Buat mungkin peraturan, ya, one day English. Jadinya setiap hari apa, mungkin kalau pas weekend di rumah semua, ya kita bisa mempraktekkannya itu bisa, ya, satu keluarga semuanya ngomong bahasa Inggris. And then cara yang kelima di situ adalah write down new word. Ya, kita kalau going somewhere, ya, kita mau pergi kemana, and then we found some new word, kita menemukan kata-kata baru, and don't forget to write down for the new word. Kita harus menuliskan kata-kata itu. Jadinya kalau semuanya ada kata ini, oh ini kata apa ya? So we have to write down in a note. Jadi kita bisa menuliskannya itu di lembaran, catatan dan sebagainya. And then ya mencoba untuk merangkai kata, make an example sentences, ya. Kita bisa contoh membuat kalimat, merangkai. Always use an English dictionary first. Jadi sarannya adalah kalau kita belajar bahasa Inggris, ya, kita harus tidak malu untuk membawa kemanapun, ya, kamus bahasa Inggris. Atau mungkin kalau sekarang yang sudah zamannya sudah smartphone semua, ya, kita bisa mengunduh, bisa, ya, aplikasi-aplikasi kamus-kamus bahasa Inggris, ya. Jadi kita biar lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris. Terus yang keenam, keep an English diary. Ya. Jadinya kita bisa, ya, menuliskan, ya, tentang perasaan kita, ya, mencoba menulis, ya,
Apa yang akan kalian lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Terus mungkin kalian mempunyai pengalaman-pengalaman yang mengasihkan, punya pengalaman-pengalaman seru. Nah, itu bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian. Itu yang nomor 6. Jadinya mencoba untuk menyusun kalimat-kalimat sederhana. Setelah itu ya menuliskan aktivitas kalian. Contohnya dari bangun tidur, ya, oh iya, apa yang akan saya lakukan hari ini? Apa yang akan saya kerjakan? Saya mau kemana? And then nanti setelah malam, ya, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang sudah saya kerjakan hari ini? Saya sudah pergi kemana saja? Ya, kita bisa menuliskan kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Terus yang nomor 7 di sini adalah visit an English speaking country. Nah, ini bisa menjadi alternatif. Jadinya kita bisa langsung ke negara, ke Inggris, ke Amerika. Yang notabene di situ memang bahasanya adalah bahasa Inggris. Karena kalau semuanya lingkungan itu mendukung, kanan, kiri, depan, belakang semuanya ngomong bahasa Inggris, ya mau tidak mau ya we have to learn English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Never afraid of making a mistake. Jangan jadi kalau belajar bahasa Inggris kita tidak perlu takut salah, takut diketawain, takut apa. Tidak perlu. Jadinya we have to enough confidence, kita harus mempunyai percaya diri. Tadi yang nomor 7 adalah visit an English speaking country. Ya, learn English more quickly. Jadi kalau kita ke negara-negara luar negeri, ya kita akan lebih cepat untuk memahami untuk dalam belajar bahasa Inggris. Stay with an English family. Ya. Jadi kalau di sana kita ngekos atau apa ya, tinggal di rumah, di keluarga ya, itu kita bisa ya belajar. Jadi setiap hari mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris. Hear a native speaker talk. Jadinya harus sering-sering mendengarkan native speaker, orang-orang asing itu berbicara. Jadinya minimal kita mengerti tentang how to pronounce, bagaimana cara mengucapkan yang baik, bagaimana cara ekspresinya bagaimana, gesturnya bagaimana, dia ngomongnya bagaimana, and then have a fun experience. Jadinya kita ya harus percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Jadinya ada 7. Yang pertama tadi saya ulangi, ada you are like new baby. Ya. Terus yang kedua adalah listen to English every day. Make an English or ESL friends. Ada read English story, ada write down, ada keep an English diary, and then visit an English speaking country. Jadinya itu ada 7 cara yang bisa digunakan untuk pelajar-pelajar pemula dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Semoga tips atau cara belajar bahasa Inggris ya, semoga bermanfaat di pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.